Ya, pemirsa, apa yang membuat Donald Trump hingga kini seakan tarik ulur untuk menyerang Iran, tapi masih terus melontarkan ancaman? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional sekaligus mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirangjurith, dan juga pakar geopolitik dan hukum internasional, Raymond Sioming. Selamat malam, Pak Dian dan juga Pak Raymond. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Mas Anggi. Selamat malam, pemirsa. Selamat malam. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita masuk diskusi, saya bacakan dulu. Ini adalah perkembangan terakhir ya, Pak, selama 24 jam. Donald Trump, seperti dikutip oleh Financial Times, menyebutkan, saya kutip, Iran sedang berbicara secara serius dengan Washington dan kami berharap bisa mencapai kesepakatan. Kita akan lihat apakah negosiasi ini menghasilkan sesuatu yang bisa diterima. Kemudian pernyataan dari Menlu Iran, Abbas Araghchi, membantah komunikasi dengan Amerika dan menyatakan tidak ada kontak baru-baru ini dengan utusan Amerika Serikat. Kemudian saya kutip juga dari media Haaretz juga melaporkan pernyataan Ayatollah Khamenei. Mereka, maksudnya di sini adalah Amerika, harus tahu bahwa jika mereka mulai perang, ini akan menjadi perang regional. Pertanyaan saya untuk Pak Dian, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, dalam sejarah konfrontasi Amerika Serikat begitu dengan Iran, apakah retorika keras semacam ini biasanya berakhir di meja nego diplomatik atau pernah bereskalasi menjadi konflik militer nyata gitu? Bagaimana nanti dampaknya jika situasinya seperti sekarang, Pak? Terima kasih, Mas Anggi. Retorika itu retorika yang maaf ya sudah sangat membosankan. Karena hobinya Trump ya memang omdo ya, apa bahasa kita tuh omong doa. Coba, belum pernah ada sejarahnya sebuah negara itu diancam bertubi-tubi dari 1979 ketika mulai revolusi, dan babak ancaman kedua itu ketika tahun 2002 Iran diduga memiliki senjata nuklir, program senjata yang membuat nuklir. Tolong kita lihat peta deh, kalau dikatakan armada Amerika sudah berlayar ke depan ke lautan Hindia, ke depan laut Oman itu, buat saya tolong lihat di peta. India dan Pakistan itu adalah bagian dari Shanghai Cooperation Organization, organisasi kerjasama militer. Kalau mereka mengadakan latihan perang di Laut Oman itu di depan Selat Hormuz, itu bukan hal yang susah karena mereka bisa isi logistik di India mitranya, logistik di BBM di Pakistan misalnya. Jadi kalau Amerika bilang punya kapal induk dan sudah menganggap itu sebuah kedikjayaan, saya kira salah ya, karena itu hanya menggantikan posisi pangkalan udara yang ada di Doha dulu yang hancur ketika Perang 12 hari. Artinya sebuah pangkalan militer saja bisa dihancurkan Iran dari jauh, apalagi sebuah kapal induk yang membawa 5.000-an, 6.000-an tentara. Kalau saja pangkalan yang berlayar ini di kapal induk diserang oleh rudal yang bertubi-tubi, saya kira dengan tidak berfungsinya landasan, tidak ada gunanya pasukan sebanyak itu di dekat Iran. Pak Dian, kalau saya kembali merunut di tanggal 22 Juni 2025, Angkatan Udara Amerika ini sempat menyerang 3 fasilitas nuklir di Iran pada saat itu. Berarti betul. Amerika juga kemudian tidak hanya retorika dong, Pak? Tidak retorika, tapi ketika itu dia rupanya hanya mencoba mengetes kemampuan pertahanan Iran. Yang setelah dibalas habis-habisan, jangankan pangkalan di Doha, Israelnya saja bisa dijangkau oleh rudal-rudalnya Iran. Karena itu mereka sudah mulai menyadari bahwa kemampuan angkatan udaranya saja bisa diatasi. Apalagi sekarang angkatan udaranya berpangkal di sebuah kapal induk yang sangat rawan dari serangan-serangan rudalnya Iran. Buat saya sekali lagi, Trump itu tidak mengaca ya, bahwa yang namanya Rusia dan Cina tidak akan tinggal diam begitu saja kali ini. Apalagi kalau dipikirkan lagi, dari bulan Juni sampai sekarang, Iran sendiri sudah lebih solid dalam mempersiapkan pertahanannya. Lihat satelit-satelitnya Iran sekarang sudah bisa dari atas, bisa mengamati apa itu Pentagon, apa itu kapal-kapal yang berlayar, mereka sudah tahu. Bahkan kemarin mereka berhasil melumpuhkan Starlink begitu ya, Pak Dian ya. Baik, saya ke kira-kira. Iya, saya ke Pak Raymond. Pak Raymond, ada tanggapan soal ini, Pak? Ya, ingin sedikit menambahkan dari apa yang dikatakan Pak Dubes Dian, bahwa benar sebenarnya Iran pada saat ini itu berbeda dengan kalau kita katakan negara
yang diserang Amerika seperti misalnya Irak atau Afghanistan. Ini saya katakan untuk mengomentari pernyataan Donald Trump yang pada beberapa hari lalu mengatakan bahwa angkatan perang atau kapal perang Amerika, armada perang yang digelar untuk menyerang Iran, untuk bersiap-siap menyerang Iran itu yang terbesar sepanjang sejarah keberadaan Amerika di Timur Tengah. Tetapi sebenarnya ada satu hal kunci yang juga akan menjadi pertimbangan besar bagi Amerika Serikat, yaitu latihan gabungan Iran, RRC, dan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 sampai 2, dan juga ada satu peristiwa penting yang tidak bisa dilewatkan, dan ini akan menjadi salah satu pertimbangan besar bagi Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, yaitu pada tanggal 4 dan 5 Februari, sebentar lagi akan ada perundingan antara Rusia, Amerika Serikat, dan Ukraina mengenai penyelesaian konflik di Ukraina. Jadi beberapa faktor inilah yang menurut saya akan sangat mempengaruhi pertimbangan Amerika untuk menyerang atau tidak menyerang Iran. Dan seperti kita ketahui, setelah perang 12 hari pada bulan Juni di Iran, Iran sudah memperbaiki sangat cepat kemampuan militernya dan daya deterrence militernya. Kita bisa ketahui pada latihan perang gabungan 3 negara pada saat ini itu sebenarnya adalah demonstrasi kekuatan dan juga psikologis bagi Amerika Serikat bahwa konflik kalau terjadinya serangan Amerika ke Iran, ini akan menjadi konflik bukan hanya antara Amerika Serikat dengan Iran, tetapi juga menjadi konflik yang lebih besar regional seperti yang dikatakan oleh pemimpin besar Iran. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Raymond. Boleh saya tambahkan? Sebentar, Pak. Ya, silakan, Pak Dian. Begini loh, coba lihat sejarahnya ya. Pernah nggak Amerika itu berhadapan langsung dengan yang namanya Rusia atau Cina? Di Pasifik misalnya, sekarang masalah Korea Utara, program nuklirnya kok sudah tidak dipikirkan lagi. Jepang sama Korea kan tidak bisa apa-apa. Di Taiwan, setelah manuvernya Cina di sekitar Taiwan, Amerika juga diam. Di Ukraina, apalagi kelihatan NATO pun yang tadinya digembar-gemborin oleh Trump akan siap berperang sampai titik darah penghabisan juga ternyata tidak mau bergabung dengan idenya Trump. Trump hanya berani sama negara-negara yang memang bukan imbangannya. Tadi disebutkan Irak sama Taliban. Tapi coba lihat di Venezuela, negara sekecil itu bisa dikalahkan kok bangga gitu loh. Nah, menghadapi Cina dan Rusia di depan Lautan Oman ini, buat saya gegabah kalau Trump masih bisa bilang dia akan hancurkan Iran dari situ. Oke. Pak Dian, dari perspektif behavioralism di HI begitu ya, bagaimana perilaku Trump yang cepat ingin menyelesaikan masalah dan memberikan statement keras ini mempengaruhi respon nyata ke Iran? Apakah pola ini konsisten dengan pengalaman historis Amerika dan Iran? Buat saya retorikanya tidak akan ada artinya buat Iran, buat pemimpin Iran maupun rakyatnya. Saya cuman selalu bilang begini loh, lebih baik Trump ngaca pada dirinya ya. Di dalam negerinya dia masih berhadapan dengan impeachment, masalah lapangan kerja, masalah hutang negaranya yang semakin meningkat, masalah demonstrasi di Minneapolis yang katanya juga sudah jatuh korban banyak. Kalau diingat dari awal Januari sejak 28 Desember itu, kalau ada demonstran yang tewas di Iran, Amerika akan masuk. Loh katanya korban sudah diakui beberapa ribu. Itu pun yang sebagian dibunuh oleh kaki tangannya Amerika dan Israel sendiri. Tapi kok masih adem ayem sebulan gini cuman ngomong terus ancaman-ancaman, apa artinya? Buat Iran tidak ada artinya. Oke, Pak Raymond, apakah gaya Trump ini justru menciptakan resiko miskomunikasi strategi seperti yang kita lihat sekarang antara Amerika dan Iran, Pak? Betul, sebenarnya kalau kita lihat dalam hubungan internasional ada syarat-syarat untuk sebuah retorika politik atau ancaman militer itu bisa bekerja sebagai alat penangkal atau deterrence yang efektif kalau memang sebenarnya antara kata-kata dengan perbuatan itu sesuai atau sejalan. Kita bisa melihat, kita ambil contoh seperti Venezuela. Di awal Trump mengatakan bahwa ini untuk memerangi narkoba dan lain sebagainya dan juga narko kartel. Tetapi kemudian pada akhirnya Trump sendiri mengakui baru-baru ini bahwa sebenarnya murni untuk kepentingan minyak. Dan saya lihat bahwa retorika politik ini juga bisa berhasil kalau ini terintegrasi dengan diplomasi. Nah, pada saat ini saya
kurang yakin bahwa Trump punya cadangan diplomasi atau jalur diplomasi khusus kalau kita bandingkan dengan misalnya pada saat Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang mempunyai lini atau komunikasi khusus. Sementara antara Amerika Serikat dengan Iran tidak ada. Dan justru ini akan bisa memicu dilema dan juga aksi yang melebihi dari batas atau batas-batas defensif dari Iran sendiri. Jadi ketika Iran merasa terdesak dan akan terjadi kemungkinan yang lebih tidak bisa diperkirakan oleh Amerika Serikat sendiri. Baik, kita akan terus memantau dinamika hubungan Amerika dan Iran yang masih diwarnai ketegangan serta sinyal diplomasi yang beragam. Kemana situasi ini akan bergerak tentu bergantung pada langkah konkret kedua pihak ke depan. Terima kasih Pak Dian dan juga Pak Remon atas pandangannya malam hari ini. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.